Kira-kira bagaimana rasanya kalau penemuan besar dunia sains ternyata sudah ada di depan mata selama lebih dari seabad, tapi nggak ada yang sadar? Lucunya, itulah yang terjadi di Inggris, tempat di mana fosil seekor makhluk raksasa dari zaman purba baru benar-benar ditemukan setelah 100 tahun tersimpan di dalam museum, berdebu dan salah paham diidentifikasi sebagai tulang dinosaurus. Nama makhluk ini bukan nama resmi ilmiah, tapi sebuah julukan yang terdengar sangat elegan. Kalian mungkin pernah mendengar rumor ini atau bahkan sempat mencari misteri dari nama ini. Jadi mari kita coba bahas tentang Aus Colossus. Tebing Aus Cliff di Inggris, tepatnya di tepi sungai Severn, mungkin tampak biasa bagi orang yang lewat. Tapi bagi para ahli geologi, tempat ini adalah jendela waktu ke masa Trias akhir, lebih dari 200 juta tahun yang lalu. Masa ketika reptil laut raksasa mulai mengambil alih samudra setelah dinosaurus pertama muncul di daratan. Di zaman itu, wilayah Inggris merupakan daratan laut dangkal yang dihuni oleh reptil laut yang berukuran besar. Lapisan batu merah kecoklatan di tebing itu menyimpan jejak fosil luar biasa. Dari ikan purba, tulang buaya awal, sampai sisa-sisa makhluk laut besar yang belum sempat diberi nama. Selama lebih dari 1 abad, para peneliti dan kolektor amatir sudah menemukan potongan-potongan tulang di sana. Tapi kebanyakan berakhir di lemari museum tanpa penjelasan yang jelas. Di antara tumpukan koleksi lama itu ada satu potongan tulang besar yang sejak awal membingungkan. Tulang itu pipih tapi kuat, bengkok di ujungnya dan memiliki tekstur aneh. Awalnya banyak yang mengira itu bagian dari tulang rahang dinosaurus. Namun tidak ada spesies dinosaurus darat yang cocok dengan bentuknya. Ya maklum, karena di zaman itu saat orang menemukan satu tulang besar, mereka akan langsung mengira bahwa itu adalah dinosaurus. Setelah lebih dari 100 tahun, fosil ini mulai muncul di permukaan dan mulai diteliti. Namun masih belum menemukan kecocokan. Mereka menyamakan tulang tersebut dengan dinosaurus dan reptil laut, tapi hasilnya masih tidak ada. Fosil ini kemudian dikenal dengan sebutan Aus Colossus, bukan karena penemuannya memberi nama ilmiah, tapi karena ukurannya benar-benar luar biasa. Bayangkan aja, tulang itu sendiri panjangnya mencapai lebih dari 1 meter, padahal itu hanya potongan kecil dari keseluruhan rahangnya. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang benar-benar tahu makhluk apa yang meninggalkan jejak ini. Ia tetap menjadi misteri, tersimpan di koleksi museum di Inggris, tanpa label pasti selain tulisan samar fosil dari Aus Cliff. Bagi sebagian orang, Aus Colossus hanyalah satu dari sekian banyak fosil yang terlupakan. Tapi ternyata kisahnya baru akan dimulai 100 tahun kemudian. Aus Colossus bukan nama ilmiah dan memang tidak pernah menjadi nama resmi spesies apapun. Nama ini justru lahir dari para penggemar fosil, komunitas amatir, dan peneliti independen yang menaruh perhatian pada benda besar itu. Ketika mereka membicarakan di forum dan publikasi kecil, mereka menyebutnya begitu saja, Aus Colossus, si raksasa dari Aus Cliff. Nama itu kemudian melekat seperti legenda kecil di kalangan paleontologi di Inggris. Namun karena tidak ada deskripsi ilmiah, banyak yang mengira Aus Colossus adalah spesies sungguhan, seekor reptil laut purba yang sudah diketahui secara resmi. Padahal kenyataannya lebih sederhana. Nama itu hanyalah label sementara untuk fosil raksasa yang belum diidentifikasi. Uniknya, julukan ini kemudian meluas. Setiap kali ada fosil besar dan misterius dari kawasan yang sama, orang-orang sering langsung menjulukinya Aus Colossus juga. Seolah-olah Aus Colossus adalah sebutan untuk fosil-fosil raksasa yang masih belum teridentifikasi di area Aus Cliff. Bahkan hingga awal abad ke-21 tidak ada yang benar-benar mencoba meneliti ulang tulang itu dengan serius. Baru setelah para ilmuwan muda menemukan kembali catatan lama dan membandingkannya dengan penemuan fosil raksasa lain dari daerah sekitar, misteri ini mulai terurai. Jadi ada dua sudut pandang, orang yang mengira Aus Colossus adalah satu spesies raksasa, atau Aus Colossus adalah sebutan untuk semua fosil raksasa yang ditemukan di Aus Cliff. Beberapa tahun terakhir, tim peneliti dari University of Bristol dan University of Manchester kembali menelusuri koleksi lama museum. Di
Di sanalah mereka menemukan tulang yang selama ini disebut Aus Colossus masih utuh di rak penyimpanan dengan label museum kuno dari awal 1900-an. Ketika mereka membandingkan bentuk dan strukturnya dengan fosil baru dari Ichthyotitan severnensis, spesies reptil laut raksasa yang diumumkan pada 2024, mereka sangat terkejut. Kedua fosil itu hampir identik, bentuknya, pola tulangnya, hingga lekukan khas di rahang bawahnya menunjukkan kemiripan yang cocok dan mencolok. Para ilmuwan mulai bertanya-tanya, mungkinkah Aus Colossus ini sebenarnya adalah bagian dari Ichthyotitan severnensis? Hipotesis ini masuk akal. Ichthyotitan sendiri juga diketahui dari dua potongan rahang raksasa yang ditemukan di wilayah yang sama di sekitar Sungai Severn. Jadi sangat mungkin kalau tulang Aus Colossus adalah potongan ketiga yang tak pernah dikaitkan karena ditemukan jauh lebih dulu sebelum spesies Ichthyotitan diketahui. Dan lebih lengkapnya tentang Ichthyotitan saya sudah bahas di video sebelumnya di tampil yang ini, baru 2 hari yang lalu saya upload. Namun sampai sekarang belum ada bukti kuat yang benar-benar menegaskan hal itu. Masalahnya fosil yang ditemukan hanya berupa fragmen, tanpa tengkorak lengkap, tanpa tulang punggung atau sirip. Mirip seperti Ichthyotitan waktu ditemukan oleh seorang gadis 11 tahun yang juga hanya berupa 2 rahang saja. Jadi perbandingan ilmiah hanya bisa dilakukan berdasarkan tekstur tulang dan bentuk anatomi kecil di permukaan. Itulah sebabnya Aus Colossus kini berada di posisi yang membingungkan. Bukan spesies resmi tapi juga bukan sekedar legenda museum. Tapi jika seidentik itu, kenapa tidak dimasukkan ke Ichthyotitan? Atau mungkin versi lebih besarnya atau dewasanya dari Ichthyotitan? Sayangnya penelitian tidak semudah itu. Di video ini saya pernah membahas tentang perbedaan 2 spesies cuma dari giginya saja. Yang satu giginya rapi, yang satunya berantakan, dan sisanya identik, tapi menjadi 2 spesies berbeda. Nah, di kasus ini juga sama. Tulang Aus Colossus ini tidak dimasukkan ke dalam spesies Ichthyotitan severnensis karena untuk menghindari kesalahan taksonomi. Jadi lebih baik diteliti dulu lebih lama, mendalam sebelum akhirnya mempublikasikannya. Mengingat fosil ini juga pernah salah diklasifikasikan menjadi dinosaurus 100 tahun yang lalu. Jadi meskipun secara umum mirip, hidup di wilayah yang sama dan di periode waktu dan tempat yang sama, ilmuwan masih mencari ciri-ciri yang menunjukkan perbedaan spesies ini. Menariknya, jika ternyata fosil ini bukan bagian dari Ichthyotitan severnensis, maka itu berarti hal luar biasa lain bahwa Inggris mungkin pernah memiliki 2 spesies ichthyosaur raksasa yang hidup dalam waktu yang hampir bersamaan. Kini Aus Colossus berdiri antara 2 dunia, antara kenyataan ilmiah dan mitos paleontologi. Ia bukan makhluk nyata secara resmi, tapi juga bukan sekedar cerita kosong. Ia nyata dalam bentuk fosil, bukti keras dari sesuatu yang dulu pernah berenang di Samudra Trias, namun identitasnya masih terbungkus misteri. Bagi para ilmuwan, kisah Aus Colossus adalah pelajaran berharga bahwa kadang-kadang penemuan besar tidak datang dari tempat baru, melainkan dari apa yang sudah lama kita abaikan. Dan bagi para penggemar di dunia purba, Aus Colossus adalah pengingat bahwa setiap fosil punya cerita. Bahkan yang sudah diam 100 tahun pun bisa tiba-tiba bicara kembali dan mengubah cara kita melihat masa lalu. Dan sampai hari ini, para peneliti masih menelusuri kemungkinan hubungan antara Aus Colossus dan Ichthyotitan. Apakah mereka satu spesies atau 2 legenda laut raksasa yang berbeda tapi hidup berdampingan di Samudra Purba? Tidak ada yang tahu pasti, atau setidaknya belum. Yang jelas, Aus Cliff kini bukan lagi sekedar tebing tua di tepi sungai Inggris. Ia telah menjadi simbol dari rasa ingin tahu manusia bahwa di balik batu, debu, dan waktu selalu ada kisah besar yang menunggu untuk ditemukan kembali. Jadi udah clear ya tentang kebingungan Aus Colossus ini. Terima kasih viewer yang dulu sempat minta 2 nama sekaligus. Maaf komennya sudah tertumpuk, tapi saya masih menyimpan requestan kamu yang nyuruh saya membahas tentang Ichthyotitan dan Aus Colossus di satu komen. Dan ternyata cukup menarik menulis 2 artikel ini. Jadi gimana menurut kalian? Komen di bawah jika ada yang kurang atau salah. Dan next kita bahas apa lagi? Tulis di komen.